Puji nama Tuhan, Shalom. Kita yakin bahwa Roh Kudus-Nya akan terus dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Firman-Nya malam hari ini akan terus menyegarkan setiap kita, dahaga jiwa kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kita akan pujikan versi bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Holy Spirit God. Amin Tuhan. Holy Spirit God, come and fill this place. Come and fill this place. For I long to worship you in a deeper way. Holy Spirit God, Holy Spirit God, come and change my heart. Open my eyes, open my ears. I want to know you more. And I cry, holy, 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 the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory to the Lord. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, oh jamalah ku rindu hadiratmu, Terima kasih Tuhan, terima kasih seperti pujian yang boleh kami naikkan. Kami sanjung Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang bertata atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami boleh dikuatkan Tuhan, senantiasa Tuhan melalui firman-Mu. Kau berkati Bapak Gembala, Engkau berkati kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan menerima firman-Mu dan boleh melakukannya Tuhan. Iman kami semakin hari semakin dikuatkan, dan kami Tuhan boleh senantiasa berada dalam rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkarya atas kami semua.
Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Hanya di dalam nama anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih doanya. Silakan duduk saudaraku, shalom. Iya, puji Tuhan, kita bersama lagi hari ini menikmati hadirat Tuhan. Saya mau menyampaikan pertanyaan, siapa yang benar-benar percaya kalau hari ini dalam ibadah doa pra-Pentakosta Tuhan akan pertajam rohani dan iman saudara. Amin. Iya, puji Tuhan. Ini penting sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum saya menyampaikan firman, siang ini ada kawan muda kita yang sudah sempat mengikuti turnamen bulu tangkis ya. Pemainnya Yada, Andika, dan Bima. Iya, serta supporternya semua. Terima kasih untuk membangun kebersamaan dengan sesama muda di gereja-gereja yang ada di Gresik. Dan saya dapat laporan kalau mendapatkan kejuaraan yang ganda, juara berapa? Juara 2, terus yang single? Oh belum, nanti turnamen yang berikutnya. Ya, puji Tuhan. Pak Joko, saya mau tanya, kira-kira harus dikasih apa ini pemenangnya ini? Diberangkatkan ke Yerusalem ongkos sendiri gitu. Iya, gembalamu aja gak mau ke sana masih sampai sekarang ya. Puji Tuhan ya. Nah, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Setiap Sabtu juga nampaknya ada kawan muda yang memprakarsai latihan bulu tangkis ya. Nanti cari tahu karena tempatnya kadang masih pindah-pindah ya. Saya berdoa, jemaat Tabernakel itu sehat rohani dan jasmani, juga sehat dompetnya. Ini lebih semangat ya. Yang ketiga, ya sehat rohani lumayan, sehat jasmani ya lumayan. Tapi yang paling seru sehat apa tadi? Dompetnya. Ya, nggak mustahil ya. Kerja yang baik terus dalam ya usaha berinovasi dan disiplin. Saya yakin Tuhan itu menata jalan hidup kita untuk sungguh-sungguh di dalam semuanya membawa kita hidup lebih memuliakan Tuhan. Ya, itu yang menjadi doa saya. Saya tidak pernah berdoa untuk anak-anak Tuhan, baik keluarga Tabernakel dan bahkan orang-orang Kristen yang saya kenal, saya tidak pernah mendoakan yang jelek ya. Saya selalu mendoakan hal yang bagus. Karena apa? Saya mensyukuri kalau saudara dan saya bisa jadi Kristen sampai hari ini adalah karena buah karya Yesus yang luar biasa dan saudara tetap beriman di dalam Dia. Amin. Nah itu syukur saya, puji Tuhan. Hamba Tuhan tidak ada syukur lain ya, tidak kemudian barangkali ya kadang saya cuman guyon. Ada orang bawa pisang, bawa tahu ya. Saudaraku, tapi di atas semuanya saya mengucap syukur. Karena yang saya layani adalah orang-orang yang beriman, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah itu yang jadi syukur saya. Tidak ada hal yang lain. Tapi kalau toh diruntut, kalau ada anak Tuhan kok yang ingat hamba Tuhan, ingat berdiakonia untuk yang diperlukan, ya orang lain yang masih susah, itu bukti saudara beriman. Ya, yang walau kadang di dalam memberikan sesuatu itu bukan karena kita punya lebih. Tapi bahkan kita belajar mengeterapkan seperti ya salah satu penduduk yang ada di mana itu, ada janda miskin memberikan sedikit tepung dan minyak kepada hamba Tuhan di Sarfat. Kalau tidak beriman tidak mungkin. Kalau ada orang dalam kelimpahan memberi, Yesus mengatakan, kamu memberi dalam kelimpahanmu. Sedangkan orang-orang yang beriman itu memberi dalam ketulusan. Ya, entah sedikit, entah banyak. Ya, karena saudara yang dikasihi Tuhan, tentu
itu sesuai dengan kemampuan. Karena kita memberi bukan untuk berusaha menerima. Kita memberi sesuatu karena kita sudah banyak menerima dari siapa, saudaraku? Dari Tuhan. Contoh, anak-anak mudaku hari ini juga mempersembahkan, ya, pujian, mempersembahkan, mereka dipersiapkan Tuhan untuk menjadi ya musisi yang beriman. Terus kembangkan, cintai gerejamu, karena sebagai seorang yang beriman kepada Yesus kita dididik untuk apa? Cinta kepada gereja lokal di mana kita dilahirkan, ditumbuh, dewasakan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya tidak berprinsip seperti itu, saya berpikir saya bisa pelayanan kemana saja ketika saya sempat ya dianugerahi waktu yang kalau saya salah melangkah, di waktu itu dalam 1 bulan bisa naik pesawat terbang 20 kali, 25 kali, bahkan pernah 1 bulan saudaraku. Yang dikasih Tuhan termasuk perjalanan berangkat dan kembali. Dan di tempat tertentu itu sangat-sangat yang namanya dompet tadi itu. Ya, urusan dompet sehat, betul-betul sehat saudaraku. Tapi saya sadar cinta Tuhan itu cinta gerejanya. Dan gereja itu universal dan gereja itu gereja lokal. Di mana saya dan saudara dilahirkan. Nah ini mari bapak-bapak, orang tua dapat menanamkan pemikiran ini kepada anak-anak kita. Kita mencintai ya gereja Tuhan, interdenominasi is okay. Makanya info kepada saya, ini ada turnamen bulu tangkis antar gereja diadakan di sebuah gereja GKI penyelenggaranya, betul kah? Iya, saudaraku ini kasih. Saya bilang ya ini karena promotornya di sini Silvi ya. Saya bilang oke. Kenapa? Ini ada jalinan fellowship lintas gereja, lintas organisasi. Bahkan bukan cuma itu aja saya ngajari, kita juga menjalin hubungan lintas agama. Makanya saya mengirimkan utusan ketika diminta untuk duduk umpamanya di forum kerukunan antar umat beragama, saya ada di situ. Dari 16 yang beragama lain 1, 17 agama lain 1 saya, utusan Kristen. Dan saya sampaikan kepada kawan-kawan, rekan hamba Tuhan, ya doakan saya ada di situ untuk jadi berkat, memuliakan Tuhan. Tujuan utamanya apa? Untuk menjembatani kebuntuan komunikasi. Dan untuk saya mau di situ bukan mengharapkan apa-apa, saudaraku. Dan untuk menjalin hal yang baik di dalam kelintas agamaan ini, karena kita ini bangsa yang diberkati, bangsa besar, bangsa Indonesia harus sadar warganya itu ada dalam keberbahagiaan. Macam agamanya, macam ya budayanya, karena macam sukunya, macam bahasanya. Tetapi kita satu, Indonesia. Saya mau, dan untuk itu ya cinta Yesus, cinta sesama. Yang setuju katakan amin. Sesama itu siapa? Bukan cuma sesama Kristen. Tetapi sesama manusia itu beda agama sekalipun. Apalagi kita Indonesia ini. Nah itu saudara-saudara yang dikasih anak-anak muda kan tahu. Kita sudah menjadi jadwal rutin tuh kalau sudah menjelang lebaran, kita berbagi kasih. Karena kita sering kali ngerepoti warga di sini. Mobil motor saudara nutupi halaman mereka. Apa salahnya untuk kita, ya kan? Memberikan rasa kasih kita kepada beliau semua. Saudaraku, tetangga kita. Dan saya pesankan sesuatu yang ada mereknya. Ini bukan ngomong apa. Apalagi kalau makanan. Makanya saya mengirimkan ini tujuannya apa? Saya tahu kalau sampai ada yang ini merek apa ya, mungkin searching. Dia bisa tahu ini bermerek makanan ini yang bikin pabrikan, bukan rumahan gitu loh. Saudaraku dikasih Tuhan. Mahal Pak, tentu lebih mahal. Apalagi kalau yang buat, Pak jemaat yang buat kan bisa lebih murah Pak. Iya. Terima kasih, ngerti maksudnya begitu. Tapi itu tadi loh pertimbangan saya yang kadang nggak terpikirkan. Kita itu melangkah butuh hikmat.
Makanya kalau hidup kita dengan hikmat Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus akan terus-menerus dimuliakan Tuhan, dan hidup saya dan saudara akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah itu, mesti pakai hikmat, kalau enggak masalah. Nah, hal-hal yang begini ini terjadi. Bagaimana kita menyikapi? Jangan kita bodoh, minta hikmat Tuhan. Supaya apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita melangkah secara tepat. Nah, hari-hari ini hidup kita itu sangat-sangat diharapkan oleh Tuhan menjadi pribadi Kristen yang bijaksana, menjadi pribadi Kristen yang menerima hikmat Tuhan. Ayo kita baca dulu ayatnya. Silakan Bapak Yohanes Widodo dalam Efesus pasal 1 ayat 17-18. Dulu kita baca 17 dan 18. Dan Efesus. meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Semua katakan amin. Iya, dengan benar. Lanjut. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Ditentukannya bagi siapa? Orang-orang kudus. Siapa menurut saudara orang kudus itu? Pendeta? Musisi Tuhan ini yang ada di sini, diaken, evangelis. Siapa orang kudus itu? Berarti yang bukan orang apa? Kalau kudus berarti tidak. Iya, kalau kudus berarti tidak berdosa. Apalagi kalau kudus berarti sudah tidak. Enggak jawab. Terima kasih. Puji Tuhan. Kalau tidak kudus berarti kudis. Ya, enggak kudus berarti apa? Kudis, menjijikkan. Ya, baunya amis di hadapan Tuhan. Makanya orang yang diterima Tuhan, disucikan Tuhan, ya, dimandikan dengan air dan roh. Supaya apa? Supaya tidak kudis, tetapi apa? 1, 2, 3, kudus. Jadi orang kudus bukan para santo saja. Itu kalau gereja lain tuh berpikir gitu, ya kan? Atau mungkin para tokoh, bapak gereja itu. Ada yang turun dikit pendeta, gembala. Orang kudus, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan, Paulus, berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa. Perhatikan di sini saudaraku ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau disebut dikatakan di sini kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, maka Yesus Kristus itu adalah siapa saudaraku? Allah dan Tuhan. Dikatakan di sini kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu siapa? Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh Kudus salah satu predikatnya adalah roh hikmat. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan wisdom. Dan ini yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, yang mengalami penebusan Tuhan. Hari ini kita minta supaya betul-betul kita dikaruniai ya roh hikmat. Artinya apa? Roh Kudus, roh Allah, roh Yesus Kristus itu mengejawantah di dalam hikmat yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita ini yang dilantik oleh Tuhan menjadi ya tugas pelaksana kerajaan Allah di bumi, kita bisa melangkah secara tepat. Orang yang berhikmat, menerima hikmat Tuhan, itu pasti dalam hatinya penuh syukur,
bisa belajar taat, memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh. Itu tandanya. Saudaraku ini kasih Tuhan, enggak gampang khawatir. Ya, walaupun mungkin sesaat kadang sempat dompetnya sakit. Dompet sakit kata lain apa saudaraku, bahasa medical dokter plesetan? Iya, 100 untuk Mas Huta Galung. Ya, kanker, nah, kepanjangannya apa? Ya, kantong kering. Ikut Tuhan kok gini. Ini berarti kurang hikmat. Ya, katanya ikut Tuhan itu kelimpahan, makmur, kaya. Ini karena terima ajaran sesat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini karena terima ajaran yang salah. Ya, siapa pendeta terkenal di Amerika yang punya jet pribadi kemarin saya bilang, Pak Didi masih ingat? Benny Hinn. Itu berapa kali datang di Jakarta, di Indonesia, saudaraku. Yang modelnya kalau dia doa itu orang geblak-geblak begitu, iya kan? Dan ajarannya selama ini kalau kamu memberikan perpuluhan yang begitu banyak, semakin banyak akan dapat berkelipatan semakin besar. Dan itu mendarat di banyak ajaran gereja. Sehingga ketika orang memberi, ukurannya adalah saya pingin kalau aku dapat 30% ya kelipatan 60%, 100 kali ganda. Saudara ini dikasih Tuhan kayak orang main judi. Yang ngasih segini dapatnya banyak. Nah saudara-saudara yang dikasih Yesus. Ya sebetulnya Tuhan tidak berpikir begitu. Gereja perjanjian baru itu adalah orang-orang yang memiliki kekayaan, kemuliaan yang Yesus Kristus sediakan. Amin. Ini yang melampaui segala sesuatu. Kalau saudara mau kelimpahan, ada peningkatan ekonomi, dompetnya banyak warasnya daripada sakitnya, terutama usia produktif, kerja yang baik, kerja yang benar, yang ulet, yang inovatif. Jangan cuma lihat orang berhasil ngiri. Lihat orang itu usaha itu kita pindah, ngikut, nyonton, jiplak, bonceng. Dan itu yang terjadi di sebagian ya orang-orang yang tidak inovatif, tidak ada hikmat Tuhan. Orang yang punya hikmat Tuhan itu dia dikasih rasa sabar oleh Tuhan. Ya sabar. Sabar apa? Sabar tekun. Itu. Karena kita tidak berharap yang ujuk-ujuk. Kalau sampai ujuk-ujuk sesuatu yang sedemikian rupa, itu jangan-jangan akan membawa kita akan nyungsep. Kenapa? Basicnya, fondasinya tidak kuat. Saudara coba lihat itu, nanti boleh yang di situ sambil noleh dikit, tetapi selama ibadah tidak boleh noleh. Setelah selesai noleh dan ingin masuk sana, angkat tangan, doakan supaya Tuhan campur tangan proses pembangunan ini. Sesungguh Tuhan terus campur tangan sampai selesai. Amin. Yang di sini nanti boleh masuk di sana, ada pintu ya, ada akses masuk di situ. Dan saudara lihat hari Jumat kemarin ya dilaksanakan pengecoran. Setelah stros pengganti paku bumi kalau zaman dulu tiang pancang, karena ini tidak sedalam itu ya, kemudian di atasnya ada sepatu yang gede-gede. Besinya sebetulnya masih toleransi kalau mungkin yang ukuran diameternya 13. Tapi pertimbangan kami, ya kita harus melakukan membangun ini sesuatu yang bagus, yang kuat. Karena nanti di atasnya akan menyangga ya penduduk sorga, yaitu saudara-saudara semua. Amin. Nah untuk itu kemudian apa? Kita pilih yang bagus. Diameter besinya ini yang 16. Sepatunya gede-gede saudaraku. Ada yang di sudut tertentu hampir 2 meter ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa ini? Karena fondasi menentukan ya keberlanjutan dari sebuah bangunan. Fondasi menentukan bagaimana daya tahan bangunan itu yang akan digunakan. Iman Kristen juga begitu. Saya dan saudara
harus memiliki basic kekristenan yang benar. Jadi jangan terus kemudian, Pak saya memberi ini persembahan, saya berharap tolong Bapak doakan supaya dalam waktu dekat saya dapat banyak. Ya, saya juga akan tetap doakan. Ya, saya tidak akan berdoa untuk orang yang bawa persembahan terus kemudian puji Tuhan, Tuhan menerima persembahanmu dan biarlah dari sejak hari ini kamu tambah melarat. Pasti itu pendeta geblek saudaraku. Saya akan berdoa Tuhan akan mengingat setiap apa yang engkau bawa ke hadapan Tuhan. Nah itu. Ya, dan Tuhan akan mengerti semua itu. Sampai anak keturunanmu tidak akan menjadi apa? Halo, jadi apa? Meminta-minta. Dan itu doa saya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang binihin bertobat, dia katakan, itu ajaran yang menyesatkan gereja Tuhan di seluruh dunia yang menerima ajaran kami. Kami sudah bertobat dan berjanji tidak akan mengulang bahwa ajaran memberi sebagai awal kelimpahan kita secara materi. Ini mendidik orang Kristen, ya maaf, rakus. Maka sederhana, kalau kita bisa memberi sesuatu, iya, kita memberi karena Tuhan sudah memberi banyak kepada kita. Itu yang seharusnya dipahami oleh anak Tuhan. Makanya saya mengucap syukur ketika setiap orang melakukan kesungguhan di dalam hidupnya. Ini saya bilang, wah ini orang yang punya iman, dan orang yang punya iman pasti roh hikmat akan bekerja terus di dalam kehidupannya. Yang percaya katakan, amin. Tidak bisa tidak. Makanya saya jadi hamba Tuhan itu bersyukur. Hari Jumat itu, Mentara sibuk di sana. Saya masuk di ruangan itu. Saya mencucurkan air mata dua hal. Yang pertama, saudaraku, saya itu janji kepada cucu saya karena dari ulang tahun yang pertama, kalau tidak salah setahun dulu, itu dia senengannya itu mobil molen ya, gambar ya, kartun juga molen. Kalau di jalan ada molen itu truk semen mixer itu lewat, semen mixer gitu ya. Sampai di ulang tahun ketiga saya kira masih begitu ya Pak Budi, itu cucu kita. Kalau sudah di tol gitu lihat ada molen tuh lewat, itu molen itu ada dua ya, yang untuk ngudek lolo itu cor, dan molen pisang goreng ya. Saudara mungkin perlu jelas itu ya. Dia teriak-teriak begitu, dan saya pernah bilang ya, Holly nanti satu hari kalau kita bangun gereja, Holly lihat langsung deket ya. Jadi saudaraku, dari Kemis malam saya sudah wanti-wanti, jangan lupa besok anakmu bawa ya ke gereja, lihat langsung. Dan saat saya lihat si Oli di sana, saya di sini lihat dari dalam ruangan saya itu, saya mencucurkan air mata. Itu yang pertama. Kenapa? Tuhan terima kasih. Ya, saya bisa memenuhi janji saya, Tuhan kasih kesempatan. Yang kedua, dan itu yang utama. Tuhan itu luar biasa. Setelah waktu dilewati, kerinduan supaya tabernakel memiliki tempat ibadah yang lebih memadai, ternyata Tuhan mengabulkan dan sudah dimulai oleh Tuhan. Amin. Itu saya nangis di situ. Ya, ini orangnya keras, ya, tetapi mudah hancur hati. Itu saudaraku, tipikal saya. Kenapa? Saya melihat betapa Tuhan itulah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Melalui apa yang kita kerjakan bersama ini, tujuan untuk menjadi kesaksian. Supaya nanti kawan-kawan hamba-hamba Tuhan itu selalu mereka tetap berpedoman. Kalau bersama Tuhan Yesus, dituntun Roh Kudus, ada hikmat ilahi. Semua yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Syukur saya. Pasal 1 Efesus, coba kita lihat Paulus mengatakan ayat 15-16. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Puji Tuhan. Ini syukurnya ya saya itu. Tuhan terima kasih.
Kenapa? Karena selalu ingat jemaat. Kalau enggak, kan tadi yang saya bilang kepotong. Waktu itu saya sampai sudah ada banyak isu. Pak Hendri katanya sudah mau hijrah, ya, tinggalkan kota ini. Saya bilang enggak. Saya bilang enggak. Kenapa? Karena tiap kali saya mengingat setiap keluargaku di sini, itu yang menjadikan satu penajaman visi panggilan saya, bahwa sejak awal Tuhan menyelamatkan saya dari kota ini, dari ketidakmungkinan, melalui cara yang begitu unik. Divonis mati, 8 hari sekarat, Yesus datangi dan Yesus selamatkan saya. Kemudian dia mengutus saya modalnya nurut. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tuntun terus sampai hari ini. Bahkan ketika doa, ini yang paling sulit ya sebetulnya. Tuhan, supaya ada pembaruan IMP. Tuhan Yesus menjawab itu secara luar biasa. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ini, makanya saya mengatakan, Tuhan, ini ucapan syukur saya ketika saya memiliki sahabat-sahabat, saudara, keluarga besar yang ibadah di lokal, ya onsite, ataupun keluarga besar saya yang melaksanakan ibadah online. Haleluya. Ini yang membuat hati saya mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Ada orang-orang yang setia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ini ingin saya katakan hari ini, kuasa Tuhan itu besar. Kalau saya dan saudara betul-betul memiliki roh ilham dan wahyu, mata hati saudara terang, saudara lihat Yesus yang kita sembah itu Yesus yang dahsyat luar biasa. Tidak perlu lagi khawatir, saudaraku. Hari-hari ini engkau mungkin dalam pergumulan, engkau hari-hari ini sedang ya barangkali di persimpangan jalan. Ya, ada hal-hal yang rasanya Pak berat Pak. Saya bilang iya, saya tidak menutup mata. Memang kehidupan ini sewaktu-waktu kita masih harus melewati jalan sulit. Tetapi kalau saudara sadar, engkau dan aku ini ya menerima pelantikan Tuhan untuk melaksanakan tugas sorga ya di bumi. Untuk apa? Meneruskan yang dikerjakan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Makanya Tuhan janji. Dia bilang, ya, kamu akan dapat mengerjakan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Dan apa Pak? Saya sudah terangkan kemarin dalam hal ini. Iya kan? Yesus punya murid 12, yang 12 punya murid lagi, punya cucu murid, punya cici murid, ya sampai kemudian di ujung-ujung bumi dan kita kebagian di sini. Akhirnya kita terima keselamatan. Ini melalui pelayanan generasi di atas kita. Kita diselamatkan dan saudara saya ditunggu pelayanan yang mendatangkan keselamatan oleh generasi yang ada di bawah kita. Kalau Yesus belum datang, tugas saya dan saudara untuk apa? Betul-betul melaksanakan apa yang Tuhan rindukan. Cuman masalahnya begini, Pak Gembala, gimana kalau saya bisa melayani yang lain sementara saya ini masih sering kali khawatir. Nah, orang yang khawatir ini karena kurang hikmat Tuhan. Dan hari ini kesempatan pokok utamanya adalah minta Roh Kudus, ya Roh hikmat, masuklah di dalam kehidupanku sungguh-sungguh, berkaryalah lebih leluasa sehingga aku akan dapat melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sebagai apa dan siapapun ya kita bisa dijadikan berkat bagi banyak orang. Generasi di bawah kita sedang menunggu kita. Amin.
Kita dapat berkat melalui pelayanan Paulus dan murid Paulus, cucunya murid Paulus. Kemudian kita sekarang diselamatkan, kita diberkati dan kita meneruskan tugas ini. Ini multiplikasi dalam pelayanan. Makanya tidak ada di sini jemaat biasa. Saudara semua adalah orang-orang yang diperintah Tuhan atau dimandati Tuhan menjadi pelaksana tugas sorga di bumi. Kenapa dunia tidak bisa lihat Yesus langsung, tapi Yesus dilihat melalui hidup saya dan saudara. Dan Yesus itu salah satu cirinya sangat-sangat berhikmat. Ingat itu, umur 12 tahun masuk bait Allah. Iya, dikatakan di sana di counter, disanggah oleh tokoh-tokoh agama. Dan semua dijawab oleh Yesus. Dan saudara mesti memahami secara dasar Alkitabiahnya. Di 700 tahun sebelum Yesus datang, Yesaya menyampaikan nubuat bahwa nanti raja di atas segala raja itu salah satu gelarnya adalah penasehat apa? Saya mau tanya, yang bisa nasihat itu orang berhikmat atau oon, saudaraku? Halo, yang bisa nasihati itu mendatangkan kebajikan, kebaikan itu orang oon atau orang yang berhikmat, bijaksana? Bijaksana. Nah, untuk itu Tuhan mengutus saya dan saudara begitu. Saya ini dikecam oleh ada pendeta. Ia ketemu di anak rohani saya, itu doktor hukum loh. Lupa ini pendeta itu sudah mulai dalam bicara kemanusiaannya, dia lupa bahwa yang dijak ngomong itu dokter hukum, ya, ngomongi bapak rohaninya, saudaraku. Nah, bapak rohaninya itu saya. Akhirnya saya diwaduli. Iya, dia panggil saya Om. Om kenal sama pendeta Anu itu, Bu. Oh, kenal. Oh ya, saya waktu itu saya diajak pendeta, di sana ada pendeta sepuh yang didampingi pendeta Dr. Suko, ya, itu di Sidoarjo, sudah wafat 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Yang saudaraku dikasih Tuhan dari sebuah gereja, dan anak rohani saya ini kadang karena dia orang hukum, ya dilibatkan, gitu loh. Nah, ada suatu pertemuan, ya semacam musyawarah daerah, dia diajak mendampingi. Kemudian duduk di sebelahnya salah satu pendeta yang saya kenal dan dia kenal saya. Lu kok diajak ngerasani gitu. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Iya. Waktu ditanya sama si dokter hukum ini, Bapak pendeta dari mana? Satu kota dengan saya, Pak Hendri katanya. Oh, ya. Berarti Bapak kenal sama Om Hendri, ya, oh, ya tahu itu. Mulai ngomong saudaraku, itu penakut, ya katanya saudaraku, ya itu pendeta Hendri itu ya langkahnya itu tidak seperti kita, pokoknya kita bergerak sampai kadang-kadang obok-obok gereja lain, saking nekatnya gitu. Nah itu nggak boleh sebetulnya, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ngikuti rel. Ya, ngikuti tuntunan Tuhan itu kadang-kadang dianggap ya penakut, bukan, saya bilang. Padahal orang ini melayani baru beberapa saat gitu loh. Makanya jangan gitu loh, saya berharap. Terus saya ngomong gini ini kan, ya saya juga nggak nyebut orang, tapi tidak perlu yang model kayak begitu. Saudaraku, pada waktu saya mengundang 30 Maret yang lalu, pendeta-pendeta, 70 lebih pendeta di wilayah kita itu hadir di sini untuk kita suguh, ya, kita sambut beliau-beliau, kita hormati. Dan orang itu ada di sini. Ya, orang itu hadir dan saya katakan senang sekali. Iya, saya katakan kepada yang terhormat si A, si B gitu. Tetapi yang dikatakan ya penakut, pergerakan rohnya tidak sesemangat kami katanya. Ya justru dia harus datang mendengarkan karena waktu itu saya sharing untuk menguatkan setiap rekan hamba Tuhan. Jangan gentar, walau dalam pelayanan tidak selalu mulus. Jangan pernah takut walau kita kadang-kadang sempat mengalami intimidasi. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Pendeta itu juga manggut-manggut.
Dan tetap saya kasih, saudaraku. Ya, jangan begitu, saudaraku. Ya, makanya langkah yang saya ambil selalu saya wartakan kepada jemaat, kebijakan yang saya ambil, hal-hal apa yang ada di pekerjaan yang saya kerjakan di sana. Ya, selalu saya sampaikan juga progresnya. Ini loh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya langkah saya ya ini, kalau saudara-saudara semua tahu gitu. Ya, tidak ada sesuatu yang mesti ini. Tipikal saya itu open card. Hal-hal yang saya ukur sesuai kehendak Tuhan. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan norma. Semua saya expose. Ini langkah saya. Nah itu memang ya resikonya ada reaksi-reaksi. Namanya orang itu sudut pandangnya tidak sama dan itu saya maklumi. Makanya kalau saudara di dalam kebijakan, langkah ke depan, kemudian menghadapi banyak macam reaksi, asal ukurannya saudara minta tuntunan hikmat dari roh hikmat itu, saudara melangkah. Jangan gentar, walau banyak rintangan, walau banyak tantangan, walau banyak pantangan. Jalani sesuai kehendak Tuhan. Saudara dibuat berhasil oleh Tuhan. Menjadi petugas tata laksana kerajaan sorga di bumi ini. Ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Melalui saya bersekutu dengan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Yesus. Iya, ayat 19 sampai 21. Efesus 1, silakan Pak. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaannya dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saya mau tanya, saudara mau mengalami kuasa Allah yang dahsyat itu bekerja dalam hidup saudara? Pada generasi kita sekarang ini apapun ahli menyebut setelah generasi milenial, sekarang ada sebutan generasi Z atau apapun, dan generasi Z itu dikonotasikan sebagai generasi ya strawberry. Yang dikatakan rapuh, kelihatan ranum, nampak manis, tetapi kegencet dikit cemet. Kalau tanpa Yesus saya setuju. Memang begitu. Tapi kalau saudara dan saya bersama Yesus dalam urapan Roh Kudus sampai usia kapanpun memiliki satu daya tahan yang luar biasa. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Makanya kalau sekarang ini saudara sedang menghadapi hal-hal yang tidak nyaman dan sesaat saya tidak tenang Pak Gembala karena kami sedang menghadapi pergumulan ini dan itu, pertetapkan hatimu. Pesan Tuhan. Tetap melangkah sesuai dengan tuntunan hikmat Roh Kudus. Jangan nyimpang. Jangan ikuti konsep duniawi yang mengatakan begini. Sekarang ini zaman edan, kalau tidak ikut edan apa? Ya, semua tahu ya, ini orang dulu, jadul ya, zaman dulu begitu. Iya, jujur, wah, lo orang jujur bakalnya apa? Hancur. Dalam Yesus orang jujur pasti tambah mujur. Amin. Ini yang Tuhan mau. Saya ngalami kok. Hidup kami mujur. Jam berapa Pak? Udah lihat jam juga kelihatannya. Terima kasih. Iya. Mata saya awas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, minggu lalu saya serahkan untuk sesi 2 kepada Evangelis Roni. Kenapa? Karena saya harus hadir di sebuah acara silaturahmi. Ya, dari keluarga besar kami yang saya katakan masih beriman, yang lain tentunya kebanyakannya.
Tetapi ketika mau diadakan di tanggal 16 lalu, itu persis tanggal merah, ya. Kemudian kami memberitahu 16 kami keluarga yang Kristen tidak bisa ikut hadir karena kami akan melayani acara retreat. Tapi kalau mau tetap dilaksanakan silakan. Saudara tahu forum yang besar ini kemudian apa? Siap mengubah. Kami siap mengubah, kapan bisanya? Kalau minggu bagaimana? Nah, saya juga mau kalau ngomong minggu juga nggak bisa, kan ngoyo ya, kayak sok-sokan aja ya kan? Jadi bilang ya gitu ya. Begitu, itu hikmat Tuhan, saudaraku. Itu hikmat Tuhan. Kenapa sampai sedemikian? Ya saya bilang, kalau hidup saya masih ajur seperti dulu, orang akan lihat ya dengan sebelah mata. Siapa Henry dulu? Ya, saudaraku, kayak apa putung di pinggir jalan, dan itu benar. Makanya saya tidak bisa benci melihat ketika di jalan serombongan anak-anak pang, gerudukan begitu, terus orang berpikir ya underestimate ke mereka, enggak. Kenapa ingat? Saya ini sempat di dalam mencari damai, mencari bahagia, saya pikir dengan cara itu. Ya, satu kali ada perutukan banyak di dekat tempat usahanya, ya anak saya Rio Christine sana, saudaraku yang dikasih Tuhan, serombongan anak pang malam-malam itu ada di sebelahnya. Mereka semua ya wajar ya berpikir gimana. Kasih tahu saya, Pak ini gimana nih Pak itu ya. Bahkan tetangga masyarakat sini juga resah Pak ini. Ada bilang, tenang, aku tak datang. Begitu loh, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kacang jangan lupa apa? Kulit. Saya datang ke sana, saya ajak ngomong, ya itu kan saya pernah cerita itu. Lu ini apa ini, acara apa ini? Iya Pak, iya Om, iya Pak Le. Kapan pikir saya? Saya itu dapat bully ya tapi saya maklum. Saya lihat ini datang bawa satu bungkus itu keruyuk makanan itu ya. Nah, dia bilang wis makan kabeh. Belum, dereng balik. Ya. Sih saya keluarin duit 200 atau 300 gitu. Itu kan banyak. Ini beli ya makanan ya. Waduh sembah nuwun, terima kasih Om. Wale gitu ya. Begitu saya ajak ngobrol itu yang beli bawa satu kresek gitu. Ayo makan rame-rame. Sing warak ya, nggih Pak Le. Yo Pak Ponaan gitu. Saudara ini kasih itu kan. Begitu selesai makan semua saya bilang, wes mari makan ya. Ini kari apa acara nih? Ngantuk Pak Le. Wes suwe. Kemudian saya bilang, ini ya. Sampai nunjuk gini, kerutukan gini ini di kampung di pinggir jalan ini enggak bagus. Sana aja ya di bundaran sana. Kalau perlu di sana di pos polisi itu pos lantas ya toh. Loh, enggak apa-apa Le, enggak apa-apa, pokoknya ngomong aku sing ngongkon ngono. Iya ya, sudah itu kan saya pergi kan, sing ngongkon sapa kan enggak roh ya. Jadi saudara kini kasihan, tapi benar saya tunggoni sampai nggih pun Pak Le Om, terima kasih ya. Geruduk gitu. Ya, saudara kini kasih Tuhan. Sudah saya tinggal ya. Yang namanya Christine sama Rio ya. Saudaraku wes aman, iya. Iya Pak, terima kasih. Kamu enggak melok gerutukan sisan itu. Gitu loh saudara. Saya kalau lihat mereka saya ingat saya. Makanya saya bilang, mungkin saudara tanya nanti mau detail gitu, Pak apa Bapak dulu ngepang? Saya lebih dari ngepang, kadal pang. Ya, pastinya saya lebih jahat kalau mereka kan cuma gerutak-gerutuk kayak gitu. Saya itu di masa muda itu hancur-hancuran, tetapi kok ya Yesus masih mengasihi saya. Dan itu yang menjadi kunci jawaban. Kalau orang tanya, apa alasannya Pak Henry jadi pendeta? Saya bilang, saya tidak milih, saya tidak pernah merencanakan. Tetapi karena Tuhan yang memanggil, memilih dan menetapkan saya jadi hambanya. Itulah saya jadi hamba Tuhan. Terus tanya, ceritanya gimana? Kesempatan sampai Bu Gusriati sempat nyaksikan, ya kami di depan ada teman petugas itu. Tanya-tanya, ya saya cerita apa adanya. Ini kemurahan Tuhan Yesus yang saya sembah. Jadi saudara kesaksian itu bukan cuma di gereja. Kalau kesaksian di gereja itu namanya internal.
Tapi ada waktunya kita menceritakan. Sehingga saya di sebuah kantor pos bisa bersaksi, anak pendeta tidak pernah ke gereja puluhan tahun, bertobat tersungkur di tempat itu. Waktu zamannya kantor pos masih di depannya kantor polisi Gresik sana, saudaraku. Iya, habis sungkur nangis, saya peluk dia. Gara-garanya kan rambutnya keribu karena dari Indonesia Timur. Saya kenalan, namanya ini. Tanya bapak siapa? Saya jawab. Lihat rambutnya keripus, main percaya saja gitu. Oh, Indonesia Timur ya ini, nah ya, NTT ya. Oh iya, bapak kok tahu? Ya tahu wong pendeta. Padahal kan itu hikmahnya kan tahu, rambutnya ngono iku ya kayak Pak Roni ini. Loh iya kan, saudaraku. Kalau Pak Roni ngaku dari Manado, ojo percaya. Ya, karena kulitnya gosong sama saya nggak mungkin nek Manado gitu loh ya. Jadi saudara kalau ketemu ini ngana, ini Manado, kita main congklok aja. Dari Manado ngana ya, oh iya, ngana juga Bapak Pendeta gitu. Oh iya, ngana ngono, ngene. Ya, nah itu ada pendekatan dan saya bercerita. Intinya satu, saya ingin orang itu ngalami kuasa Tuhan seperti yang ditulis dalam ayat yang ke-19 dan betapa hebat kuasanya. Bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Makanya orang percaya anak Tuhan yang setia, dia mengalami kuasa Yesus yang luar biasa. Ngomong nasib baik ada. Contohnya saya ngalami. Saudara, aku ini kasih Tuhan. Ya, yang muda-muda di sini yang optimis, hidup yang benar, melangkah, jangan pakai teori salah. Wah, Pak Gembala itu dulu jalan hidup masa mudanya seperti itu, kok sekarang bisa mujur, saya tak ikut, hancur dulu gitu. Nanti mumur loh. Ya, jangan coba karena tiap jalan hidup orang itu tidak sama. Jadi masing-masing. Kalau saudara dan saya menjalani kehidupan ini dengan kesungguhan, saudaraku, tempatkan Yesus itu menjadi kepala, Roh Kudus itu terus menuntun kita. Artinya apa? Yesus menjadi kepala, ya, yang ngontrol hidup kita. Ayat selanjutnya dan selesai. Pasal yang sama, ayat yang ke-22, 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan, dikatakan Yesus adalah apa? Kepala. Ini sumber hikmat. Gereja itu dalam arti dua. Satu secara pribadi, yang kedua gereja dalam arti persekutuan orang yang ditebus Tuhan atau eklesia. Nah ini artinya dua-duanya secara pribadi, menyerahkan diri, Yesus engkau jadi kepala bagiku, pengontrol hidup kita. Saudara dan saya menjadi tugas pelaksana karya sorga di bumi, ini terus mau dikontrol Tuhan. Sebab kalau tidak dikontrol Tuhan, ya pribadi, rumah tangga, Kristen, ya kayak ke gereja bener, ributnya tiap hari tetap sama. Nah ini saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan-jangan kau tidak dikontrol Tuhan jadi kepala, tapi mungkin setan masih ada kesempatan ngontrol. Jadi kalau tidak dikontrol Tuhan, berarti ada yang lain. Dan tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Orang kalau diperdaya oleh setan, dikontrol, yang jadi kepalanya ini iblis, setan, kuasa gelap. Ya, dia dijadikan ya mainan. Ya, hidup tidak pernah damai sejahtera. Tapi saya percaya, kalau hari ini saudara menyediakan hidup, ya Roh Kudus, Roh Hikmat dan wahyu, berkaryalah di dalam hidupku. Aku mau merendahkan hati di setiap langkah hidup, di kerjaan, di rumah tangga, di karir, di studi, anak-anakku yang masih sebagai student. Ya, di dalam setiap langkahku, aku mau menikmati kontrol tuntunanmu. Dan kalau saudara mau dikontrol Tuhan, hidupmu pasti penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Orang yang dikontrol Tuhan itu ada kasih.
Dan kasih itu bukan mengasihi supaya nanti aku dapat kerajaan surga. Itu tidak ada urusan. Mengasihi itu engkau akan menerima hidup damai sejahtera. Coba kalau saudara mengasihi musuhmu, engkau akan mengalami damai luar biasa. Ajaran Tuhan itu ya presisinya itu jelas, pasti. Tidak akan meleset. Kenapa Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Kalau ini bisa kita kerjakan, hidup kita penuh damai sejahtera. Karena mengasihi musuh itu berarti damai. Di mana ada damai pasti ada sejahtera. Jadi dua kata ini sebetulnya. Kita kenal damai sejahtera. Tidak akan ada sejahtera kalau nggak ada damai. Makanya dalam pasal 5 Matius, berbahagialah orang yang membawa apa? Damai. Dan itu bukti dia anak Allah. Dan kalau hari ini saudara sungguh hidup dalam tuntunan roh hikmat, besok praktekkan. Kalau masih ada ganjel di hati, ada akar pahit, ada rasa kecewa seperti tadi pagi doa pagi saya bilang. Ya katakan Tuhan cabut kekecewaan, kejengkelan, supaya aku betul-betul menikmati sejahtera di dalam hidup ini. Nanti kalau hidupmu sejahtera, tidak mustahil sampai dompetmu pun disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Mengucap syukur bersama. Kita akan sama-sama naikkan pujian dan kita akan masuk di dalam doa di penghujung doa malam ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Besok Minggu jangan lupa, hari ini belum Minggu ya. Besok itu Minggu dan kita akan ibadah 2 sesi. 1 pujian kita akan naikkan. Pak Yohanes Widodo terima kasih, Tuhan memberkati. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Semua keluargaku yang join di ibadah online. Saat ini ada 41 akun. Tuhan memberkatimu semua. Nyanyi bersama. Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat di hidup kami, di hidup kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mau ngalami mujizat? Amin. Yuk berdiri sama-sama. Nyanyikan lagi. Kurasakan Kami rindu Tuhan. kasih-Mu Tuhan. Apa yang Kau janjikan, Kurasakan apa yang diminta, kuasa-Mu doakan, Tuhan jawab. Tuhan. Maka hari ini terjadi. Kasih kuasa Kuasa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Hamba berdoa agar semua mengalami. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu bersama. Karena kuasa-Mu Mujizat terjadi di hidup kami. Mujizat yang terjadi di hidup kami. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Musik mengalun dan saudara angkat tangan, angkat hatimu dan bersyukur. Katakan ya Tuhan, berikan roh hikmat dan wahyu turun, melingkupi dan menguasai seluruh hidup kami. Haleluya. Supaya langkah saudara tidak salah. Dan saudara melakukan aktivitas. Saya akan merasakan tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan. Yang melayani Tuhan,
yang sedang berdoa untuk ke hari esokannya. Katakan, Roh Kudus, Roh hikmat, tuntun kami, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh mengalami kerja kuasa Roh hikmat, tidak ada orang yang stres berkepanjangan, tidak ada yang depresi berkepanjangan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengar doa anak-anak-Mu di sini, Yesus. Oh. Haleluya, haleluya. Yesus. Glory. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Jamah kami semua Tuhan. Semua hamba Tuhan di sini mengarahkan tangan juga. Doakan orang di sekitar-Mu agar semua kami menjadi pelaksana tugas pelayan Tuhan yang ada di dunia ini. Oh, lawan kami semua. Jadikan kami berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ramasidi bikarabataka shandarabataka ramaturia lamaturia nama. Pertajam rohani kami Tuhan. Pertajam hikmat akal budi kami Tuhan. Supaya kami tidak salah bila menentukan setiap langkah kami. Yesus, sehingga kami semua Tuhan jadikan Allah, jadi berkat, jadi manfaat di mana Tuhan tempatkan dan utus kami. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin. Lawat dan jamah setiap umat-Mu Tuhan. Doa-Mu tidak sia-sia, ucapan syukur-Mu sampai ke hadapan Allah. Yesus, Yesus, haleluya. Makasih Tuhan. Roh Kudus berkaryalah di tengah kami. Perbarui Tuhan. Jangan kami jadi budak kekhawatiran, kecemasan, dan kekecewaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih.
Kami percaya malam ini semua orang Tuhan jamah, Tuhan lawat. Tuhan hadir bahkan di semua tempat di mana anak-anak-Mu berada. Bahkan di rumahnya masing-masing saat ini melaksanakan online. Yang di tempat pekerjaan. Bahkan mungkin yang harus berhenti saat di kendaraan. Dan hari ini Roh Kudus, Engkau yang tidak dibatasi waktu dan tempat. Engkau melanda seluruh wilayah di muka bumi ini. Karena semua kami dalam kekuasaan-Mu Tuhan. Mulai hari ini kami mau hidup kami dalam kontrolnya Sang Kepala, Sang Maha Agung Tuhan Yesus. Untuk menuntun dan mencurai kami dengan hikmat Tuhan. Sehingga langkah kami di dalam menyongsong ke hari esokan kami ada dalam jaminan Tuhan. Kami ada dalam kuasa Tuhan. Terima kasih ya Allah. Bahkan kami menghantarkan setiap para muda-mudi remaja. Mereka semua boleh menikmati semua janji Tuhan. Cukup sudah hamba-Mu secara pribadi di masa muda sempat dihancurkan oleh kuasa gelap. Tetapi syukur ke Tuhan Engkau sudah menyelamatkan. Dan hari ini mulut kami terbuka untuk bicara kepada semua kawula muda. Agar setiap mereka boleh melihat dan mengharapkan segala yang baik dari Yesus Tuhan. Mereka punya masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan seorang pun yang akan lepas dari pantauan dan kontrolnya Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan. Pertajam kami Tuhan, rohani kami. Perjelas visi kami. Dan Tuhan teguhkan pengharapan kami. Kami akan songsong untuk malam-malam berikutnya. Selama pra Pentakosta, kami semua boleh menikmati segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya rahmat berkat-Mu juga turun atas bangsa kami. Negara kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan. Indonesia dibuat maju di antara bangsa-bangsa di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Sertai sebentar jika kami kembali pulang dalam anugerah-Mu. Bahkan tiap persembahan yang mereka unjukkan akan disalurkan ya Tuhan. Untuk diakonia dan ini tindakan kasih. Ketika kami memberi dengan tulus, dengan jumlah yang tepat. Maka sesungguhnya inilah tindakan iman yang kami kerjakan di mata Tuhan dan pasti tidak sia-sia. Semua diingat Tuhan sampai kekekalan sorgawi. Terima kasih Tuhan. Segala hormat puji bagi-Mu sekarang sampai selamanya. Dan limpah rahmat-Mu atas kami. Dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput dan mengantar kami. Pulang ke sorga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bersama untuk syukur kita kepada Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom.